Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia. Luas pulau ini hanya 6,68% dari luas Indonesia. Tetapi Pulau Jawa dihuni oleh 56,10% penduduk Indonesia. Sebaliknya, luas Pulau Kalimantan mencapai 28,34% dari luas Indonesia. Tetapi pulau ini hanya dihuni oleh 6,15% penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu akibat dinamika kependudukan. Selain persebaran penduduk yang tidak merata, apa sajakah permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh dinamika kependudukan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Dinamika penduduk adalah perubahan kuantitas dan kualitas penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan kuantitas penduduk disebabkan oleh beragam faktor, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran akan menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian akan mengurangi jumlah penduduk. Sementara itu, migrasi dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk. Kelahiran terjadi karena keinginan untuk meneruskan keturunan, sedangkan kematian terjadi karena berbagai hal, salah satunya karena penyakit. Adapun migrasi dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain mencari pekerjaan atau menghindari kondisi yang tidak diinginkan, seperti peperangan dan bencana alam. Sementara itu, perubahan kualitas penduduk disebabkan oleh beragam faktor, seperti kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi perekonomian. Sebagai contoh, peningkatan kualitas pendidikan ditandai dengan pendirian sekolah, peningkatan kualitas kesehatan ditandai dengan pendirian puskesmas, dan peningkatan kualitas perekonomian ditandai dengan pertokoan. Sebaliknya, kurangnya kualitas pendidikan dapat diindikasikan dengan beberapa fenomena, seperti minimnya profesionalitas guru. Kurangnya kualitas kesehatan di antaranya dapat diindikasikan dengan tidak lengkapnya alat medis. Kurangnya kualitas perekonomian di antaranya dapat diindikasikan dengan tidak adanya pusat perdagangan. Permasalahan akibat dinamika kependudukan. Dinamika penduduk dapat menimbulkan setidaknya 3 permasalahan, yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, ledakan penduduk, dan dominasi komposisi penduduk tidak produktif. Pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk adalah kondisi jumlah penduduk per wilayah. Persebaran penduduk akan menunjukkan merata atau tidaknya jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah. Persebaran penduduk dapat diperoleh dengan membandingkan luas wilayah yang tersedia dengan jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut. Contoh persebaran penduduk di Indonesia secara umum dapat diketahui dengan membandingkan jumlah penduduk antar pulau dengan luasan wilayah antar pulau. Berdasarkan data dari tabel tersebut, tampak bahwa persebaran penduduk di Indonesia tidaklah merata.
Pulau Jawa yang menempati urutan luas wilayah kelima justru memiliki urutan jumlah penduduk yang pertama. Sebaliknya, Pulau Kalimantan yang menempati urutan luas wilayah pertama justru memiliki urutan jumlah penduduk yang keempat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di Indonesia tidaklah merata. Persebaran penduduk yang tidak merata ini membawa dua dampak negatif sebagai berikut. Keterbatasan lahan permukiman dan perekonomian. Makin banyak jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah, makin tinggi pula kebutuhan primer penduduk, seperti lahan permukiman dan perekonomian. Setiap warga membutuhkan tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar. Selain itu, penduduk akan membutuhkan lahan sebagai tempat untuk mendirikan usaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, lahan di Pulau Jawa yang hanya 6,68% dari luas Indonesia ditempati oleh 56,10% penduduk. Padatnya penduduk di Pulau Jawa ini mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan. Sebagai konsekuensinya, lahan permukiman dan lahan perekonomian penduduk cenderung sempit. Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di Pulau Jawa, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti membuat rumah susun. Dengan demikian, meskipun lahan di Pulau Jawa terbatas, kebutuhan terhadap lahan permukiman di Pulau Jawa diharapkan tetap bisa terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengadakan program transmigrasi dalam rangka memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah terlalu padat ke pulau lain yang masih jarang penduduknya, seperti Pulau Kalimantan. Upaya program transmigrasi tersebut juga diiringi dengan mengembangkan kota-kota di luar Pulau Jawa. Caranya adalah mengalihkan investasi dari yang semula di Pulau Jawa ke kota-kota di luar Pulau Jawa, sehingga dengan sendirinya akan menciptakan perpindahan penduduk. Kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah. Persebaran penduduk dan pembangunan berbanding lurus. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pembangunan. Terjadi pemusatan persebaran penduduk di wilayah dengan tingkat kemajuan pembangunan yang tinggi. Pembangunan meningkat di wilayah padat penduduk karena terdapat banyak permintaan pemenuhan kebutuhan. Selain itu, di wilayah dengan banyak penduduk terdapat banyak sumber daya manusia yang dapat berperan sebagai pelaku pembangunan. Sebagai contoh, penduduk yang berprofesi sebagai tenaga medis akan berperan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Sementara itu, penduduk yang berkegiatan sebagai pedagang akan berperan dalam melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, sebaliknya, kegiatan pembangunan akan terbatas di wilayah dengan sedikit sumber daya manusia yang dapat berperan sebagai pelaku pembangunan.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini antara lain dilakukan dengan membangun jalan serta membuka program afirmasi untuk mencukupi kebutuhan jumlah dan kualitas guru di luar Pulau Jawa. Jika sebelumnya kita telah melakukan penilaian persebaran penduduk secara umum, sekarang kita akan melakukan penilaian persebaran penduduk secara lebih terperinci, yaitu per jenis persebaran penduduk. Untuk menilai persebaran penduduk di suatu wilayah, dapat dilakukan dengan menghitung angka kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk setiap 1 km persegi. Angka kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu angka kepadatan penduduk kasar, angka kepadatan penduduk fisiologis, dan angka kepadatan penduduk agraris. Pertama, angka kepadatan penduduk kasar. Angka kepadatan penduduk kasar atau kepadatan penduduk aritmetik adalah rata-rata jumlah penduduk di setiap 1 km persegi luas wilayah. Angka ini disebut sebagai kepadatan penduduk kasar karena tidak adanya kriteria khusus, baik untuk menyaring penduduk maupun wilayah yang akan dipergunakan dalam penghitungan. Semua penduduk diikut-sertakan dalam penghitungan ini, baik profesi apapun maupun berapapun umurnya. Selain itu, semua jenis wilayah diikut-sertakan dalam penghitungan ini dengan apapun jenis penggunaannya, seperti permukiman, pertokoan, atau pertanian. Manfaat dari menghitung angka kepadatan penduduk kasar adalah menilai persebaran penduduk secara umum. Angka kepadatan penduduk kasar ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Angka kepadatan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk di Pulau Jawa adalah 151,59 juta jiwa dengan luas wilayah 128.297 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk kasar di Pulau Jawa? Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Diketahui, jumlah penduduk 151.590.000, luas wilayah 128.297 km persegi. Ditanyakan, berapa angka kepadatan penduduk kasar? Jawab, angka kepadatan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah 151.590.000 dibagi 128.297 sama dengan 1181,5 yang dibulatkan menjadi 1182. Jadi,
angka kepadatan penduduk kasar di Pulau Jawa adalah 1.182 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap 1 kilometer persegi lahan di Pulau Jawa dihuni oleh 1.182 jiwa. Angka kepadatan ini tertinggi di Indonesia. Kedua, angka kepadatan penduduk fisiologis. Angka kepadatan penduduk fisiologis adalah rata-rata jumlah penduduk di setiap 1 kilometer persegi luas lahan pertanian. Kepadatan fisiologis mengacu pada luas lahan yang subur yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Kepadatan fisiologis sering digunakan untuk memperkirakan jangka waktu satu lahan pertanian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan suatu populasi penduduk. Hal ini disebabkan lahan pertanian tidak mampu menghasilkan pangan secara terus-menerus. Akan tiba saatnya lahan pertanian tidak mampu lagi memproduksi pangan. Kemunduran kemampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti zat hara yang habis atau persediaan air tanah yang makin menipis. Kecepatan kemunduran kemampuan lahan pertanian ini akan sebanding dengan eksploitasi pada lahan. Makin tinggi nilai kepadatan penduduk fisiologis, makin menipis batas waktu penggunaan lahan pertanian. Karena lahannya akan lebih sering dieksploitasi. Manfaat angka kepadatan penduduk fisiologis adalah menggambarkan kemampuan produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Angka kepadatan penduduk fisiologis dapat dihitung dengan rumus berikut. Kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk di Pulau Jawa adalah 151,59 juta jiwa. Dan luas lahan pertanian berupa sawah di wilayah ini adalah 32.235,03 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk fisiologis di Pulau Jawa? Diketahui, jumlah penduduk 151.590.000 jiwa. Luas lahan pertanian 32.235,03 km persegi. Ditanyakan, berapa angka kepadatan penduduk fisiologis? Jawab, angka kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Sama dengan 151.590.000 dibagi 2.235,03. Sama dengan 4.702,06 yang dibulatkan menjadi 4.703. Jadi, angka kepadatan fisiologis di Pulau Jawa adalah 4.703 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap 1 kilometer persegi lahan pertanian di Pulau Jawa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan sebanyak 4.703 jiwa. Di Indonesia, pulau dengan penduduk terpadat adalah Pulau Jawa. Selain itu,
Lahan pertanian terluas yang ditanami tanaman pangan berupa sawah juga terdapat di Pulau Jawa, dengan luas mencapai 3.473.810 hektar pada tahun 2019. Ketiga, angka kepadatan penduduk agraris. Angka kepadatan penduduk agraris adalah rata-rata jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani setiap 1 km persegi luas lahan pertanian. Manfaat angka kepadatan penduduk agraris adalah menggambarkan luasan lahan pertanian yang dimiliki petani, serta efisiensi tenaga kerja dan teknologi di area pertanian. Angka kepadatan penduduk agraris dapat dihitung dengan rumus berikut. Angka kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah petani dibagi luas lahan pertanian. Perhatikan contoh soal berikut. Pada tahun 2020, di Indonesia, jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 34,58 juta penduduk. Sementara itu, luas lahan pertanian di Indonesia adalah 368.170,86 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk agraris di Indonesia? Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Jumlah petani sama dengan 34.580.000 jiwa. Luas wilayah pertanian 368.170,86 km persegi. Ditanyakan, berapa angka kepadatan penduduk agraris? Jawab, angka kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah petani dibagi luas lahan pertanian. Sama dengan 34.580.000 dibagi 368.170,86. Sama dengan 93,93 yang dibulatkan menjadi 94. Jadi, angka kepadatan penduduk agraris di Indonesia adalah 94 jiwa per kilometer persegi lahan pertanian. Artinya, setiap 1 kilometer persegi lahan pertanian di Indonesia diolah atau dikerjakan oleh 94 jiwa petani. Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani adalah 34,58 juta jiwa. Sementara itu, jumlah lahan pertanian di Indonesia mencapai 36.817.086 hektar atau 368.170,86 km persegi. Berdasarkan penghitungan yang telah kita lakukan, kepadatan penduduk agraris di Indonesia adalah 94 jiwa petani per kilometer luasan lahan pertanian. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk atau baby boom adalah kondisi jumlah penduduk yang meningkat secara cepat akibat tingginya tingkat kelahiran. Sebagai contoh, pada awal tahun 2010, jumlah penduduk di suatu negara adalah 5 juta jiwa. Selama tahun 2010, terjadi 3.500.000 kelahiran, sehingga pada tahun 2011, jumlah penduduknya menjadi hampir 2 kali lipat, yaitu 8.500.000 jiwa.
Ledakan penduduk ini dahulu pernah terjadi secara serentak hampir di seluruh dunia pada sekitar tahun 1930 hingga 1960. Tepatnya sesaat setelah Perang Dunia II usai. Saat perang, banyak pasangan memutuskan untuk menunda pernikahannya. Setelah perang usai, para pasangan ini menikah dan memiliki anak dalam kurun waktu yang berdekatan. Akibatnya, hampir di seluruh dunia terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cepat. Ledakan penduduk ini dapat terjadi kembali apabila terjadi peristiwa pemicunya, seperti pandemi COVID-19. Ledakan penduduk membawa setidaknya 2 dampak negatif sebagai berikut. Pertama, sulitnya memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Ledakan penduduk memaksa pemerintah beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk, seperti lahan, air, dan energi. Kondisi ini tentunya tidak mudah, sebab sumber daya tersebut tidak serta-merta dapat bertambah dengan sendirinya. Tetapi perlu diusahakan dengan cara-cara berikut. Upaya pemenuhan kebutuhan lahan. Upaya ini dapat dilakukan dengan reklamasi pantai, sehingga luasan daratan dapat bertambah. Kebutuhan lahan juga dapat dipenuhi dengan pembangunan rumah dan bangunan lainnya secara vertikal, seperti rumah susun. Upaya pemenuhan kebutuhan air. Upaya ini dapat dilakukan dengan menampung air hujan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kebutuhan air juga dapat dipenuhi dengan menambah lebih banyak sumur resapan agar jumlah air hujan yang terserap ke tanah bertambah sehingga kadar air tanah meningkat. Upaya pemenuhan kebutuhan energi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi alternatif, seperti sinar matahari dan angin yang melimpah serta tidak akan habis. Kedua, meningkatkan beban ketergantungan. Pertambahan jumlah penduduk secara tiba-tiba tentunya akan menambah jumlah penduduk non-produktif atau berusia kurang dari 15 tahun. Hal ini adalah salah satu alasan yang membuat ledakan penduduk harus dicegah. Upaya untuk pencegahan ledakan penduduk dapat dilakukan dengan beberapa program seperti berikut. Menerapkan program keluarga berencana atau KB untuk membatasi jumlah anak. Menerapkan batas terendah usia perkawinan. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan agar penduduk mengutamakan pendidikan serta menunda usia perkawinan. Komposisi penduduk yang didominasi penduduk usia non-produktif. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu yang salah satunya didasarkan pada kelompok umur. Komposisi penduduk menurut umur ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui angka ketergantungan. Komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, akan mendatangkan keuntungan ekonomi jika diiringi dengan ketersediaan lapangan. Sebaliknya, komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia non-produktif
atau berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun akan mendatangkan beban ekonomi sebab penduduk usia ini tidak dapat bekerja untuk memperoleh pendapatan. Akibatnya, penduduk usia non-produktif harus bergantung kepada penduduk usia produktif agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ketika komposisi penduduk didominasi oleh penduduk usia non-produktif, angka ketergantungan menjadi tinggi. Untuk menyiasati dominasi komposisi penduduk tidak produktif, dilakukan beberapa program seperti penerapan program keluarga berencana atau KB untuk membatasi jumlah warga non-produktif di bawah 15 tahun, serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan agar penduduk usia lebih dari 64 tahun dapat tetap produktif dalam berkegiatan. Peningkatan fasilitas ini diantaranya diwujudkan dalam bentuk poliklinik geriatri terpadu di rumah sakit. Poliklinik geriatri adalah poliklinik yang dikhususkan untuk menangani pencegahan penyakit dan permasalahan kesehatan akibat penuaan. Pada tahun 2020, komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok umur terdiri atas 88.070.556 penduduk usia non-produktif dan 185.453.064 penduduk usia produktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa komposisi penduduk di Indonesia masih didominasi oleh penduduk produktif. Dengan demikian, pada tahun 2020, tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki penduduk dengan dominasi komposisi penduduk tidak produktif. Kesimpulan, dinamika penduduk adalah perubahan kuantitas dan kualitas penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti persebaran penduduk yang tidak merata, ledakan penduduk, dan dominasi komposisi penduduk tidak produktif. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya keterbatasan lahan permukiman dan lahan perekonomian, serta kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah. Persebaran penduduk dapat dinilai secara terperinci dengan menghitung angka kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu angka kepadatan penduduk kasar, angka kepadatan penduduk fisiologis, dan angka kepadatan penduduk agraris. Ledakan penduduk atau baby boom adalah kondisi jumlah penduduk yang meningkat secara cepat akibat tingkat kelahiran yang tinggi. Ledakan penduduk menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok penduduk dan meningkatkan beban ketergantungan. Solusi untuk mengatasi ledakan penduduk adalah menerapkan program keluarga berencana atau KB, menerapkan batas terendah usia perkawinan, serta meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan. Komposisi penduduk yang didominasi penduduk usia non-produktif menyebabkan tingginya angka ketergantungan di suatu wilayah. Solusi untuk mengatasi dominasi komposisi penduduk tidak produktif adalah menerapkan program keluarga berencana atau KB, serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk lansia.